Jadi betul, jadi ke depan UIN Maulana Malik Ibrahim ini akan melayani 40% mahasiswa itu untuk S1, 60%-nya S2, S3. Selamat pagi, saya Wahyu Nurdianto, Wakil Pemimpin Redaksi Time Indonesia. Saat ini saya bertemu rektor yang hebat, Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, atau orang Malang nyebutnya UIN Malang, atau cukup UIN Maliki Malang. Profesor yang hebat yang mampu membawa kampus yang hijau ini menjadi luar biasa. Tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi sudah terkenal dan punya reputasi bagus di dunia internasional. Assalamualaikum, Profesor Abdul Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wahyu. Ya. Oke, Kak. Apa kabar, Prof? Baik, Mas Wahyu. Baik. Ya. Alhamdulillah. Oke. Ini teman-teman, Profesor Abdul Haris ini tidak hanya seorang akademisi yang handal, beliau ini juga orang seniman. Beliau ini pinter bikin puisi, tapi itu nanti aja kita bahasnya. Kita bahas dulu tentang kampus UIN Maliki Malang yang luar biasa ini. Ya. Pengantar saya sebentar aja, UIN Maliki Malang sudah 59 tahun, benar ya Prof ya? Ya. Usia Di tahun 2020 ya. Ya. Usia yang sangat matang. Ya. Sekarang Prof, pertanyaannya adalah sudah 59 tahun. Ya. Mau menuju ke 100 tahun lagi ke depan. Ya. Jangka pendeknya UIN Maliki Malang ini, jangka menengahnya, tujuannya maksudnya sampai ke depannya seperti apa? Bisa cerita sedikit nggak? Ya, jadi saya mulai dari didirikannya UIN ya, yang sebelumnya jadi UIS dan sebelumnya lagi STIM, sebelum lagi Fakultas Tarbiyah tahun 1965. Tidak lain kecuali didirikannya ini untuk menciptakan sarjana atau kader bangsa yang bisa memperjuangkan Islam dan Indonesia menjadi lebih baik di Indonesia ini. Yang kemudian sekarang ini UIN Maulana Malik Ibrahim menjadi perguruan tinggi ternama ya, karena kita bukan hanya mendidik para mahasiswa dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri, dari 42 negara. Mahasiswa luar yang kuliah di sini itu sekitar 499 orang, dan ini terus bertambah. Artinya apa? Satu-satunya PT GIN yang punya mahasiswa dari luar negeri sebanyak itu adalah hanya UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Banyak ya, bahkan ya di PTN ya, PTN. Itu tidak ada sebanyak yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim. Artinya kita ini sudah dikenal oleh dunia sebuah lembaga pendidikan tinggi yang baik. Dan punya reputasi yang bagus. Ya, punya reputasi yang baik, yang bagus gitu ya. Nah, sekarang Prof, tujuan jangka pendeknya Profesor untuk membawa UIN seperti apa, yang menengah seperti apa, terus visi jenengan kedepannya UIN seperti apa? Secara formal kita sudah rumuskan dalam RIP ya, rencana induk pengembangan sampai 2045 ya. Tetapi setiap 5 tahun kita membuat renstra, dan tiap tahun kita buat program ya, renov ya, untuk mencapai 5 tahun, dan 5 tahun ini mencapai 25 tahun ini. Nah, dalam tahun awal-awal seperti ini, tahun 2021 ini, kita kembangkan tetap berorientasi pada tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, dan pengembangan masyarakat. Karena ini yang utama, ya. Tidak boleh tidak. Ya. Nah, untuk mengembangkan tridharma perguruan tinggi ini, yang pertama dan utama adalah mengembangkan SDM. SDM kita harus dipacu sedemikian rupa, difasilitasi dengan segala apa yang kita miliki untuk memperoleh kualitas yang tinggi. Tanda berkualitas bagi para dosen misalnya itu kalau mereka sudah mencapai jabatan guru besar. Oleh karena itu, apa yang saya lakukan selama 3 tahun lebih ini adalah mengembangkan itu.
SDM yang dipacu. SDM dulu, SDM, terutama SDM untuk para pendidiknya. Dalam waktu 3 tahun ini kita sudah tambah 19 guru besar. Sebelumnya itu kita hanya punya 5 guru besar. Nah, idealnya dalam waktu dekat ini kita capai minimal kita punya 45 guru besar minimal. Minimal ya. Mengapa? Karena logikanya setiap prodi itu harus punya 1 guru besar, seorang expert dalam bidang keilmuan di prodi ini. Nah, saya harapkan dalam waktu 4 tahun ke depan itu punya 90 ya. Dalam waktu dekat ini 45, dalam 4 tahun ke depan ya, periode berikutnya ya itu nanti kita akan mempunyai 90 guru besar. Ya. Luar biasa. Itu visi jenengan ya. Ya. Membawa kampus ini SDM lebih maju. SDM artinya kalau saya sebut pengembangan SDM ini penting, bukan berarti kemudian mengabaikan infrastruktur. Karena sekarang ini kita sedang membangun infrastruktur di kampus 3 di Cetak, di mana ini di Batu ya, di Batu ini dengan tanah 100 hektar. Ini yang sudah diperoleh zaman Pak Prof Imam Prayoga menjadi Pak Rektor, kemudian ada Fakultas Kedokteran waktu Pak Mujio Rajo jadi rektor. Nah, saya dan teman-teman ini sedang mengembangkan itu menjadi infrastruktur yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi SDM kita genjot sedemikian rupa di awal ini, yang kemudian nanti diteruskan dengan program-program yang lain. Misalnya jangka menengah kita menjadikan kampus ini menjadi Smart Islamic University. Apa itu? Bisa kampus yang berbasis pada Smart Islamic University itu adalah kampus di mana semua kebutuhan dan layanan itu ya dikelola melalui cara yang sangat cepat dan menggunakan teknologi informasi. Ya, gitu. Jadi bahwa maaf. Ini kan sudah menjadi itu menuju Islamik gitu ya. Yes, Smart Islamic University. Progresnya adalah meningkatkan SDM ya. Infrastruktur dipacu, apalagi nih. Dan sejauh ini sampai mana itu progresnya? Kalau SDM-nya ini dalam waktu 3 tahun tadi sudah tambah 19 orang. Ya. Guru besar itu ya? Guru besar. Dalam waktu dekat insya Allah tambah 5 orang lagi, per 24. Yang lama sekitar 8 yang sudah pensiun dan yang masih belum pensiun ya. Nah, jadi kita sekarang punya 28 guru besar. Tapi dalam waktu dekat ini harus dikejar sampai sejumlah 45 guru besar. Ini paling pokok ini ya. Begitu juga teman-teman yang dosen yang belum doktor, kita fasilitasi agar mereka studi lanjut di program doktor. Mengapa ini kita kuatkan? Karena dosen inilah yang kemudian punya peran penting dalam mendidik para mahasiswa, yang diharapkan mahasiswa itu menjadi alumni yang punya kompetensi tinggi ya, besar sesuai dengan pilihannya. Dan inilah yang diharapkan oleh masyarakat. Profesor, kemarin tuh saya baca pernyataan jenengan ya di Time Indonesia juga bahwa jenengan tuh ingin merubah UIN. Saya rasa juga sangat luar biasa bahwa Profesor bilang S1-nya tuh cukup sedikit saja, piramidanya dibalik, yang banyak itu S2-nya sama S3 itu. Bisa dijelaskan ini konsep baru atau apa ini? Jadi betul, jadi ke depan UIN Maulana Malik Ibrahim ini akan melayani 40% mahasiswa itu untuk S1, 60%-nya S2, S3. Mengapa demikian? Karena sungguhnya perguruan tinggi lain itu kemudian jujukannya untuk studi lanjut itu di UIN Maulana Malik Ibrahim. Dan kita tahu bahwa yang kuliah di sini itu bukan hanya lulusan S1 yang kemudian ambil S2, lulusan S2 mengambil S3. Bahkan ada profesor ya, Dekan Fakultas Peternakan, Pak Suyadi namanya, Dekan Fakultas Peternakan UB, itu kuliah lagi di sini. Sudah profesor ya? Sudah profesor itu. Biasa. Jadi profesor mengajar profesor ya saya ini. Apa artinya? Ini ada sinyal yang luar biasa bahwa kita ini diharapkan oleh masyarakat untuk ya mengembangkan ya strata untuk S2 dan S3. Kalau itu iya,
Maka nanti lulusan-lulusan dari perguruan tinggi lain kalau mengambil S2, S3 itu di sini. UIN ya. Ya, oleh karena itu sekarang ini sudah saya minta semua dekan untuk mengajukan yang punya S1 ya, untuk mengajukan S2 dan S3. Dan alhamdulillah sekarang sudah turun. Kita sudah tambah lagi program doktor ekonomi syariah di Fakultas Ekonomi. Program doktor hukum keluarga Islam di Fakultas Syariah. Sebentar lagi tambah lagi program doktor studi Islam. Ditambah lagi sebentar lagi akan turun ya S2 sastra dan bahasa Arab di humaniora. Dan kalau itu iya, maka seluruh fakultas itu punya S1, S2 dan S3. Untuk pasca sarjana nanti tetap eksis. Ya, yang tidak diwadahi di fakultas akan dikelola di pasca sarjana. Dan inilah yang kemudian menjadi harapan kita semua agar secepat-cepatnya ya kita arahkan ke sana. Pak Wahyu tahu, sekarang ini ya teman-teman dari luar negeri, terutama mereka yang dulu kuliah di sini, dari Rusia, dari Cina, dari Irak ya, dari Mesir, dari Somalia, itu berharap ada S2, S3-nya yang kemudian mereka akan kembali studi lagi di sini. Dan mereka mengajak kepada sebangsanya itu, koleganya di sana, untuk studi di sini. Mengapa? Mereka itu di samping kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim adalah mereka belajar tentang bahasa dan budaya Indonesia. Kalau itu iya, UIN Maulana Malik Ibrahim sungguhnya adalah duta bagi Indonesia untuk masyarakat dunia. Dan ini yang tidak pernah dibicarakan orang. UIN Maulana Malik Ibrahim adalah duta ya, negara bagi bangsa sedunia ini melalui mahasiswa dari luar negeri ini. Mereka amat sangat nyaman melihat Indonesia itu damai. Ya pastilah ada kerikil-kerikil sedikit lah, itu biasa. Tetapi ini adalah satu rahmat bagi kita. Jadi itu yang kita inginkan ke depan dalam waktu dekat, karena semua dekan sudah saya perintahkan untuk mengajukan S2 dan S3. Ya. Yang jelas itu tadi bahwa yang ingin diharapkan orang di luar UIN melihat bahwa UIN tidak hanya sekedar bangunan mencetak sarjana, baik S1, S2 atau S3, tapi menjadi sebuah wadah diplomasi betul. yang luar biasa terkait Indonesia ke luar negeri. Betul. Luar biasa sekali teman-teman. Nah, ini salah satu visi Profesor Abdul Haris yang setidaknya orisinil ini misalnya. Sekali waktu saya diundang BNPT, saya disuruh ngomong oleh Ketua BNPT, Pak Rektor, coba Pak Rektor bicara terkait dengan radikalisme. Saya bilang begini, pengalaman saya mengelola UIN Maulana Malik Ibrahim, saya sampaikan kepada beliau bahwa teman-teman dari luar negeri yang kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim itu justru mengapresiasi Indonesia yang luar biasa. Mengapa? Indonesia ini adalah bangsa yang damai, yang ramah, yang baik semua lah gitu. Kalaupun ada misalnya pengeboman dan sebagainya itu tidak terlalu signifikan, tapi itu tetap diatasi, tetap ya. Tapi ini harus dipasarkan bahwa Indonesia adalah negara yang damai, yang sangat sopan, yang sangat mengapresiasi orang lain dan bangsa lain. Dan itu melalui UIN Maulana Malik Ibrahim gitu. Yang menjadi salah satu alat komunikasi untuk mewajahkan Indonesia seperti ini. Iya, betul. Biasa. Memang sejak dulu sejak UIN Malang saja, IAIN Malang saja, saya sudah di sini. Saya bisa memahami itu bahwa sebenarnya mahasiswa asing itu kalau dipikir kenapa kuliah di Indonesia, kenapa kuliah di sini, mungkin mereka punya keinginan yang sebenarnya tidak hanya sekedar akademisi, tapi budaya itu. Dan di UIN itu tersedia. Betul. Jadi setiap tahun tidak kurang dari 40 mahasiswa DIKAM dari Melbourne, Australia itu belajar bahasa dan budaya. Mereka datang di sini di Fakultas Humaniora dan kemudian mereka pulang itu luar biasa apresiasinya terhadap kita ini. Nah, kita juga menjelaskan Indonesia itu ini punya budaya ini yang sangat mungkin bisa dikembangkan menjadi budaya dunia ini. Kenapa? Dunia ini amat sangat membutuhkan budaya seperti yang kita miliki.
sangat santun, sangat toleran, moderat dan lain sebagainya. Sekali lagi catatan saya, memang ada beberapa yang tidak seperti itu, tapi itu terlalu kecil gitu. Tetap diatasi, tapi jangan kemudian semuanya dijurnalisir. Oke. Itu tadi teman-teman penjelasan dari Profesor Abdul Haris mengenai UIN, bahwa UIN mencoba mengubah paradigma. S1 kalau kampus lain mungkin S1 ambil sebanyak-banyaknya, S2-nya sedikit. Tapi UIN mulai mencoba S1-nya sedikit, S2-nya diperbanyak, S3-nya diperbanyak. Jadi UIN akan menjadi kampus jujukan orang setelah lulus S1. Betul, Prof. Ya. Dan ini juga diapresiasi oleh Pak Menteri Agama. Sudah pernah saya sampaikan kepada konsep Gus Yakut, ya, Pak Dirjen Pendis, ya, kemudian Pak Direktur, Pak Sekjen, semuanya setuju karena kita ini adalah duta negara untuk bangsa sedunia. Teman-teman, ada yang menarik lagi dari Profesor Abdul Haris ini. Beliau ini bukan hanya sekedar dosen, akademisi, tapi beliau ini sebenarnya seniman. Saya tuh ada buku ya, ini namanya Dari Waktu ke Waktu. Ini adalah kumpulan puisi yang ditulis oleh Profesor Abdul Haris lalu dibukukan. Beliau itu tiap hari bisa nulis puisi, lalu di-share ke grup-grup WA, ke teman-teman Tebu Ireng, ke teman-teman kampus yang lain atau grup-grup WA yang lain. Nah, ini Prof, saya apresiasi sekali, luar biasa karya bukunya ini. Kalau mungkin rektor bikin buku karya ilmiah menjemukan atau mungkin bahasanya kaku, tapi beliau ini bikin ini teman-teman, luar biasa. Nah, ini ada satu puisi yang menurut saya luar biasa yang bisa menggambarkan tentang kampus UIN Maliki Malang. Jangan bisa membaca ini Prof. Wah, tentang Ulul Albab representasi UIN Maliki. Oh, pas ya? Pas. Ini Mas Wahyu kayaknya juga memahami UIN Maulana Malik Ibrahim ya? Ya setidaknya saya orang Malang, tumbuh, rumah saya di belakangnya UIN. Karena misi UIN Maulana Malik Ibrahim itu adalah mencetak sarjana dalam arti luas ya, orang pinter lah ya, yang berkarakter ulul albab. Nah, ini kok pas gitu loh. Oke. Kok lebih pinter kan timbang rektornya? Nanti saya ngajar di sini aja, Bro. Nah, ya harus. Tapi ya. S1 saja saya. Nah, visi kita itu adalah menjadikan pendidikan tinggi integratif, memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Oleh karena itu, visi kepemimpinan saya juga harus diarahkan ke sana. Bagaimana menjadikan UIN Maulana Malik Ibrahim bereputasi internasional. Sebetulnya kita sudah bereputasi internasional, tapi tidak pengakuan ya, misalnya akreditasi dan sebagainya. Dan itu menjadi concern saya. Dan tadi misinya adalah mencetak sarjana dalam arti luas, bukan hanya satu, orang pintar itu yang berkarakter ulul albab. Oleh karena itu ini salah satu di antara judul puisi ini ada ulul albab itu. Dan saya sudah menulis 1000 lebih ya. Luar biasa teman-teman. Judul dan 7 buku. Ini salah satu buku aja. 7 buku, saya baru tahunya 1. 7 buku. Nanti saya kasih semua. Alhamdulillah. Saya kasih semua ya. Dan saya menulis puisi itu kapanpun dimanapun. Biasanya saya merespon sesuatu peristiwa atau sesuatu yang indah atau hal-hal yang di dalam imajinasi saya itu muncul dan sebagainya. Itu diwujudkan kalau mungkin orang lain bikin artikel panjang, jangan bikin puisi. Iya, kapanpun dimanapun. Seniman ini, teman-teman. Nah, ini ulul albab representasi UIN Maliki. Kitab suci sebutkan dengan jeli frasa yang sangat berarti. 2 kata dengan makna sendiri. Ulu yang berarti punya, albab berarti inti. Inti pikiran dan hati yang sangat murni. Dekat dengan cendekiawan dalam arti meski kita harus hati-hati memaknai, sebab bukan cendekiawan dalam arti kini. Ulul albab orang yang punya akal terpaut ilahi, mengingat Allah dalam duduk dan berdiri, memikirkan langit dan bumi sebagai bukti pengakuan kekuasaan dan kebesaran ilahi. Segala ciptaannya tidak sia-sia sama sekali. Berakhir
pengakuan Tuhan yang Maha Suci, berlindung dari siksaan neraka yang penuh api. UIN Maliki punya semangat berapi-api menjadi kampus ulul albab yang diurai, mendidik para mahasiswa dan mahasiswi menjadi generasi yang sangat mumpuni. Sumbangkan pikiran dan kerja bakti, mempunyai etos dan etis yang baik sekali, bisa menjangkau di dalam dan di luar negeri. Apalagi di abad global dan era informasi menjadi pilihan utama bagi yang ingin studi. Kita harus terima kasih kepada para pendiri perguruan tinggi, Profesor Imam Suprayogo dan Profesor Muji Raharjo ini. Kembangkan menjadi UIN Maliki bernilai tinggi. Semoga Allah merahmati mereka dengan damai. Bisa tunjukkan pada dunia dengan argumentasi, perguruan tinggi dengan tatanan yang rapi. Bisa menjadi amal jariah, bekal hidup sesudah mati. Mari kita ikuti para tokoh ini dengan partisipasi, sumbangkan pikiran dan dukungan yang berarti, apalagi bagi yang tercatat sebagai alumni, harus berbangga dan selalu memuji. Ulul albab ini menjadi simbol dan menjadi inti pengembangan perguruan tinggi Islami. Hindarkan interaksi yang tidak terpuji. Bangun kampus penuh dengan damai. Insya Allah Tuhan selalu merahmati. Ini saya tulis di Surabaya tanggal 26 Februari 2017. Jadi saya belum jadi rektor. Wow. Iya, jadi saya sudah mengamati UIN sebelum jadi rektor. Apalagi setelah jadi rektor dan rektor lagi ya. Ini untuk Mas Wahyu ya. Terima kasih. Oke. Itu tadi teman-teman, puisi yang luar biasa. Jauh sebelum beliau ini jadi rektor, tapi visinya sudah luar biasa bahwa beliau tuh ingin UIN Maliki Malang tuh seperti ini. Dan itu sudah diwujudkan periode ini ya. Prof, Ya. Sudah diwujudkan dan beliau masih punya visi misi yang sangat luar biasa yang coba diwujudkan lagi. Kita tunggu lagi nanti kiprah dari Profesor Abdul Haris dalam memimpin UIN Maliki Malang. Amin. Terima kasih teman-teman. Kita memang nggak punya waktu panjang untuk podcast kali ini. Beliau juga sibuk, podcastnya juga sibuk ini Prof ya. Ya. Tapi setidaknya kita sudah punya bayangan. Saya juga terima kasih kepada Time Indonesia ya. Sama-sama. Sudah punya kepedulian terhadap UIN Maliki. Milik kita semua. Pasti kita. Yang harus dipahami teman-teman bahwa kampus UIN Maliki Malang memang ada di Malang, tapi sebenarnya ini adalah punya Indonesia. Ya, betul. Memberi warna pada pendidikan, memberi warna pada budaya Indonesia. Ya. Nah, itu aja dari saya. Saya mohon pamit ini Prof. Saya Wahyu Nurdianto, Wakil Pemimpin Redaksi Time Indonesia bersama Profesor Abdul Haris, Rektor UIN Maliki Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.